Saudara Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik serentak 961 kepala daerah beserta wakilnya di Istana Negara Jakarta pada Kamis pagi dan diawali oleh kirap dari Monas menuju Istana Negara. Sebelum pelantikan, 961 kepala daerah mengikuti prosesi kirap dari Monas menuju lokasi halaman tengah Istana Negara. Setelah itu acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Barisan kirap juga dimeriahkan oleh drum band Gita Prajai PDN dan dilanjutkan dengan acara pelantikan. Presiden Prabowo langsung memimpin pelantikan tersebut dan mengambil sumpah kepala daerah. Usai kirap pelantikan terhadap 961 orang kepala daerah di Istana Negara dilanjutkan dengan pembacaan kepres terkait pelantikan para gubernur, wakil gubernur, pembacaan keputusan Mendagri terkait pengesahan bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Keenam perwakilan kepala daerah sebagai perwakilan setiap agama disematkan tanda pangkat jabatan kepala daerah oleh Presiden Prabowo serta menandatangani berita acara pelantikan. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan para kepala daerah adalah pelayan rakyat yang mengabdi dan membela kepentingan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 4. Usai pelantikan kepala daerah di Istana Negara, sejumlah gubernur merespons pesan Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa jabatan adalah amanah, tugas dan kinerja dimaksimalkan untuk memakmurkan masyarakat. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan efisiensi anggaran bukan berarti memangkas dana secara sembarangan, tetapi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan Kepala Daerah Maluku Utara Shirley Joanda Laos ini memastikan bahwa tugas sebagai kepala daerah adalah mengimplementasikan program Astacita dari Presiden Prabowo ke wilayah masing-masing. Ini bisa menjalankan tugas amanah sebaik-baiknya, memaksimalkan kinerjanya untuk bisa memberikan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Kami siap untuk membangun sinergitas dan kolaborasi baik antar provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia maupun kebijakan-kebijakan makro secara nasional dan kemungkinan mitigasi dinamika global. Untuk itu pelantikan ini adalah momentum kita untuk meluruskan kerangka pemahaman yang disebut dengan efisiensi. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan tentu kami sebagai kepala daerah, tugas kami terutama gubernur memastikan bahwa program Astacita dari Pak Presiden Prabowo dapat dijalankan dan implementasi dengan baik di daerah kami masing-masing, bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi seperti kalimat kita di Maluku Utara, torang semua bersaudara, berbeda-beda tapi tetap satu, NKRI harga mati. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu, menceritakan momen saat bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Masinton menceritakan saling sapa dengan Gibran dalam acara pelantikan tadi. Sementara Prabowo sempat menanyakan soal daerah yang dipimpinnya. Soal retret yang akan berlangsung besok, Masinton bilang ini bagian dari penguatan dalam penyusunan kebijakan untuk masyarakat. Retret
juga selama seminggu. Jadi Pak Presiden menyampaikan kuat apa enggak? Kalau nggak kuat mundur aja. Nah, itu gimana tuh Pak? Itu kalau nggak kuat mundur aja. Mundur itu kan bisa kita maknai satu, tentu bukan sekadar nggak kuat secara fisik ya, tetapi juga mental, rohani, dan tentu harus kuat mengurus masyarakat di seluruh di tiap daerahnya lah, kira-kira seperti itu. Kira-kira pesan-pesan itu yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada seluruh kepala daerah yang dilantik tadi. Tadi waktu salaman sama Presiden berbicara apa? Presiden tadi menyapa, Mas Inton kamu hebat sekali. Siap Presiden. Di kabupaten mana? Saya katakan di Tapanuli Tengah. Kalau sama Mas Wapres tadi? Beliau menyampaikan ucapan selamat. Ya, dan saya juga menyampaikan terima kasih. Singkat ya? Singkat kalau sama Mas Wapres apa panjang juga? Ya, saling sapa lah, saling salam. Sementara itu, saudara, jelang retret kepala daerah yang akan diselenggarakan di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, koper dan sebagian barang milik peserta retret mulai berdatangan. Koper milik peserta retret kepala daerah yang dikirim oleh utusan daerah masing-masing sudah tiba di gedung Borobudur International Golf Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah. Rata-rata tiap kepala daerah membawa satu koper besar dan koper akan dibagikan sesuai tempat dan klaster tenda. Satu tenda digunakan untuk 4 kepala daerah setingkat bupati wali kota. Adapun 3 gubernur akan menempati satu tenda. Nah, dari masing-masing kepala daerah ini kan mengutus timnya untuk membawa barang, sehingga hari ini dilaksanakan loading barang dari masing-masing kepala daerah dan sudah terbagi di tiap klaster, ada A, B, C, D, dan E. Sudah diatur per kompi dan tempatnya, nanti masing-masing barang dibawa. Seperti apa persiapan menjelang pembekalan atau retret kepala daerah di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah? Kita pantau sore ini bersama jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah di sana. Gesi, apa saja persiapan sore ini dan seperti apa mekanisme kedatangan kepala daerah yang akan mengikuti retret esok hari? Baik Valen dan juga saudara, untuk persiapan menjelang retret yang akan dilaksanakan besok pagi tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025 nantinya, retret ini sudah disambut meriah dan dipersiapkan oleh Akademi Militer, di mana tadi pagi sudah dilaksanakan apel pengamanan yang diikuti oleh tim gabungan dari TNI, kemudian dari Polri, Satpol PP, Dishub Kota Semarang, dan juga Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Di mana hal ini dipersiapkan untuk jelang kedatangan kepala daerah esok hari, di mana mereka ini diperkirakan akan datang ke lokasi Akademi Militer ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mereka tidak langsung menuju lokasi retret, namun mereka harus transit terlebih dahulu di Wisma Sumbing. Saat ini persiapan di Wisma Sumbing sendiri juga sudah ada tenda-tenda yang nantinya digunakan untuk menyambut dan untuk transit bagi para kepala daerah yang esok akan mengikuti retret. Kemudian setelah mereka transit di Wisma Sumbing, nanti mereka akan dilakukan cek kesehatan terlebih dahulu. Setelah dicek kesehatan, mereka akan menuju ke Akademi Militer yang lokasinya sekitar 150 meter dari tempat transit, di mana di situ nanti akan ada acara tradisi di gerbang Akmil, baru kemudian mereka mengikuti pembukaan dan juga mengikuti acara dari retret ini selanjutnya. Begitu untuk persiapan dan juga mekanisme kedatangannya, Valen. Ya, Gesi, di mana saja lokasi peserta retret dan nanti apa saja materi pembekalan, utamanya di hari pertama besok? Oke, untuk materi pembekalannya sendiri besok untuk retret yang berlangsung selama sepekan ini akan berfokus pada isu-isu yang saat ini memang digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di mana fokus dari retret ini sendiri ada beberapa poin, yaitu ada Astacita, kemudian ada ketahanan, keamanan serta wawasan kebangsaan bagi para kepala daerah.
kemudian ada program kementerian dan juga lembaga yang nantinya harus mereka ketahui, kemudian ada tugas dan fungsi dari kepala daerah itu sendiri, ditambah dengan kepemimpinan serta komunikasi politik, serta ada tim building seperti itu. Kemudian untuk lokasinya sendiri berfokus di Akademi Militer, di mana di dalamnya nanti sudah terdapat ruang-ruang seminar dan juga mereka nanti akan beristirahat atau tidur ya saat malam di dalam. Di mana untuk para bupati atau wali kota sendiri sudah disiapkan tenda yang dalam satu tendanya bisa diisi oleh 4 orang, serta untuk gubernur sendiri nanti dalam satu tendanya bisa diisi oleh 3 orang. Begitu. Ya, kepala daerah nanti akan datang ke Magelang, kemudian seperti apa bentuk pengamanan yang saat ini sudah dilakukan oleh pihak pengamanan? Baik Valen, untuk keamanannya sendiri sesuai dengan apel keamanan yang telah dilaksanakan tadi pagi, nantinya untuk keamanan ini difokuskan di sekitar jalan di Akademi Militer, menuju Akademi Militer, dan juga di bagian dalam lokasi, di mana keamanan ini sudah dibagi. Nantinya di jalan menuju Akademi Militer sudah dihandle oleh kepolisian dan juga Kodim, serta nanti Akmil akan menghandle di bagian dalam lokasi, serta nantinya juga akan ada pengawasan dari Menteri Dalam Negeri untuk orang yang membawa ID card yang hanya boleh masuk di kegiatan retret itu. Selain itu juga sudah disampaikan bahwa saat ini sudah dibagi 937 personel yang disebar di sepanjang titik-titik berdekatan dengan Akademi Militer di Kota Magelang untuk fokus pada penyambutan kepala daerah yang datang untuk mengikuti retret besok. Untuk lebih lengkapnya berikut juga kami sertakan wawancara dari Kapolresta Magelang, Kombes Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar SIK SH. Kita sudah mempersiapkan 937 personil Polri dibantu dengan teman-teman dari Kodim, Disub, dan Satpol PP. 937 personil ini kita sebar di sepanjang jalur dan juga di titik pengamanan, yaitu di lokasi retret di Akademi Militer. Di setiap penggal jalan, bahkan juga termasuk di lokasi-lokasi penginapan misalnya, termasuk juga terutama di lokasi retret itu sendiri. Semua kita atensi dan kita siapkan pengamanannya. Itulah tadi berbagai macam persiapan dan juga mekanisme kedatangan untuk menyambut retret yang akan dilaksanakan besok dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 dari Akademi Militer Kota Magelang. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda langsung dari Magelang, Jawa Tengah, jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah. Terima kasih.